Saya menjelaskan kalian melakukan sebuah mandiri yang berkaitan dengan Pancasila. Dasar saya yang akan langkah lebih lanjut tentang sebuah dasar Pancasila, yaitu jadi Pancasila ini merupakan sebuah cara langsung di prosesnya sangat lama sekali. Jadi pada dasarnya Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia dan sebelum disahkan di status PKI, nilai bahasa Indonesia itu sudah sejak zaman dulu nilai-nilai esensial. Jadi tidak orang bisa mengambil pelajaran 5 asas ini di sejarah-sejarahnya. Pertama itu kita bisa ambil di zamannya kita. Zaman kita itu Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi. Zaman ini kalau misalnya kita mempelajari pasti berdasarkan sebuah bukti yang kita ambil itu saksi yang sudah ada yang ditemukan sebuah saksi berupa yang baru. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa Raja Mulawarman merupakan keturunan dari Raja Warman dan Raja Salman merupakan keturunan di prasasti itu dari pada para mana dan mereka pasti Belanda yang berasal pada Raja. Jadi masyarakat Kuta itu menggazam sejarah Indonesia yang dimana menampilkan nilai-nilai sosial politik dan bahasa kepada teman sejarah bukti sejarah jumlah itu sudah melaksanakan sebuah proses politik bagaimana di sana sebuah sebuah upacara ini politiknya di sana itu kita bahwasanya sosial yang dimana jadi bawahan itu kita tahu siapa politik kita ini orang contohnya sekarang ya misalnya pada politik sekarang kan
tahu bahasanya kita politiknya lewat asas konstitusi. Nah, nah, seperti ada orang-orang yang dimana itu untuk peran tidak terlepas dari pasti sebagai seseorang seperti kita hanya karena ada tali bukan ya masih atau ini pas itu sampai jadi sebuah proses sosial politik dan itu zaman Sriwijaya zaman ini dikatakan Muhammad ini bahwa buktinya dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang Indonesia. Bahasa Indonesia berbentuk tapak pertama Sriwijaya Saselenka yang bercirikan kuat bahwa negara kebangsaan sama Majapahit Pakuan buat tapi merupakan kebangsaan yang besar lama. Ketiga negara kebangsaan modern yaitu negara sama merdeka. Proklamasi 1945 mengetahui bahasanya zaman kita sebuah negara kita di nah kita tahu seluruh dunia nyata negara tersebut aja yang negara itu dipimpin oleh sebuah yang penting kita sekarang ini negara kebangsaan negara yang dipimpin oleh presiden itu saja pertahankan di sedangkan raja-raja sebelumnya itu tidak memiliki prerogatif sehingga raja akan diteruskan kepada anggota zaman di mana diberikan kita akan bicara lebih lanjut. Kemudian zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum Majapahit muncul sebagai kerajaan yang memanfaatkan sosialisme timur secara semi berganti, misalnya kerajaan Kalingga pada abad 7 sampai pada abad 8 itu jadi dan di Kalasan Jawa Barat sebuah wihara militer yang bersama Gusti Selendra. Kemudian lokasi puncak dia di Jawa Tengah dalam beberapa tersebut jadi dari sini kita petik yaitu sains manusia. Jadi setiap kerajaan tengah atau di timur itu dari sains-sains-nya adalah dengan dibangun sebuah candi pesan dan sebagainya sehingga itu sebuah bentuk akan nilai-nilai nasionalisme. Kenapa seperti itu? Karena candi-candi yang dibangun di Indonesia itu kan candi-candi yang didirikan Indonesia, didirikan Nusantara dan candi-candi sebelumnya
nilai-nilai nasionalisme atau nilai-nilai kemahiran ya. Mereka tidak akan sehingga sama sama nasionalisme ya. Kerajaan Majapahit tahun 1293 itulah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasan. Masanya pada pemerintah Raja Hamengkubuwono Mahapati Jabodek serta Nala dalam pemimpin Masai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Malaya, Malaysia sekarang sampai di Barat Maluku. Pada waktu itu agama Hindu ya hidup Panjamus Kertagama dalam kitab tersebut buat istilah Pancasila. Baca-baca kita mengetahui hal tersebut. Kita mengetahui bahwasanya pelajaran munculnya istilah Pancasila itu pada masa kerajaan Majapahit ditulis oleh Raja tahun 1796. Kita tahu bahwa Pancasila ini sebuah pelajaran sila asas sejarah asas sejarah apa saja caranya masih sebenarnya kemarin itu semua kemudian hidup kalian dalam buku Kertagama terdapat sebuah bunyi Pancasila. Kemudian Kandula mengarang buku Sutasoma dan di dalam buku itulah kita jumpai slogan Persatuan Nasional itu diingat dan di dalam kitab Sutasoma kita tahu bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu masih layak dipakai untuk sekarang dan itu menandakan bahwasanya orang nenek moyang kita dahulu sudah memahami dan sudah sadar akan sebuah persatuan yang berbunyi lengkapnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangganya. Artinya walaupun berbeda namun satu tujuan adalah adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan. Hal ini menunjukkan adanya realitas kehidupan akan pada saat itu dan bukan salah satu bawah kekuasaannya Sandra Pasai justru telah Islam. Toleransi positif dalam bidang agama diikuti sejak masa sehari silam masa bahari yang silam. Jadi toleransi beragama
moderasi beragama itu sudah sejak kerajaan di Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda satu satu dua, kemudian ada kepanjangannya Tandana Dharma Mang, walaupun sebab tidak ada agama yang begitu agama di sana ada proses sekularisme, misalnya di sana intinya menghadap misalnya agama mereka panjangan setelah Bhinneka Tunggal Ika ini tidak diteruskan seperti sekarang atau hanya Bhinneka Tunggal Ika saja. Kenapa? Karena kontroversi. Jadi tujuan yang agama sama ini. Kenapa? Karena ada layaknya ada kita sekarang tahu tidak bisa disamakan persatuan Islam tidak sama di setelahnya ini dilakukan sehingga yang jadinya Bhinneka Tunggal Ika saja. Kita bab satu. Jadi ini hanya untuk slogan ini dulu mungkin hanya untuk menyatukan sebuah agama yang berbeda pada masanya. Ya, kan cara sendiri dan benar Bhinneka Tunggal Ika dan karena Dharma kemudian setelahnya pada zaman penjajahan setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad 16, maka agama Islam berkembang dengan pesat. Sama dengan itu berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak dan mulailah kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah. Jadi kita dulu itu rempahnya dicari. Rempah itu sangat berharga di Eropa karena mereka tidak rempah seperti Indonesia ini masalah perut. Ya, masalah perut itu sangat menjajah. Terus Eropa yang pertama datang ke Indonesia untuk dagang adalah orang-orang Portugis. Namun lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan. Jadi sebelumnya niatnya berdagang, lama kelamaan jajah. Misalnya Malaka atau Siku 511 setelah dikuasai oleh Portugis. Dan pada akhir abad ke-17 bangsa Belanda 14 Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan dan persaingan di antara mereka sendiri. Jadi antara Belanda itu sudah saling saling menguasai dan mereka memberikan suatu perkumpulan dagang yang bernama PUJ dan karena itu menjadi saling permusuhan antara sesama Belanda antara sesama dagang yang datang dan mereka memberikan satu dengan sebuah fungsi yang di kalangan rakyat dengan company. Praktek-praktek PUJ ini mulai kelihatan perasaan sehingga rakyat melakukan perlawanan kerajaan Mataram. Sultan Agung berupaya melawan penjajahan yang dilakukan si company. Ini adalah sebuah rasa nasionalisme dari kerajaan-kerajaan Islam kerajaan yang berupaya untuk menggulingkan. Kemudian setelah itu
kemudian ada kebangkitan nasional. Setelah zaman penjajahan muncullah sebuah kebangkitan nasional pada abad 20 di panggung politik internasional terjadi kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Di pada waktu abad ke-20 mungkin kita akan kenapa karena berdasarkan atas di mana tetangga-tetangga negara Indonesia itu sudah mulai bangkit semua sehingga timbul rasa saya Indonesia harus bisa, orang lain bisa, Cina bisa, terus dari Jepang, lain-lain sebagainya, semua sebagainya itu bisa jadi pendidikan bila para sana sudah Prancis dan lain sebagainya, maka Indonesia juga itu harus bisa nasionalisme ini sedangkan kemudian kebangkitan nasional ini kemudian ada sidang PBB sidang PBB pertama dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut yang tampil untuk pidato menyampaikan usulannya dalam sidang tersebut yaitu pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Wisnu Soekarno. Itu orang yang menyampaikan pada PBB pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno selama 3 hari. Selama 4 hari, selama 4 hari. 9 Mei, kemudian sampai 1 Juni, jadi Mei Juni 45. Yang dibentuk adalah Dr. Supomo, yang setelahnya menyusul Soekarno Juni 1945. 9 Mei itu Martin, kemudian sebentar tidak ada pidato, kemudian lusanya 31 Mei 1945 itu semua. Dan besoknya 1 Juni 45 yang pidato adalah menyusul itu sidang PBU DKI pertama. Kemudian sidang di DKI kedua pada seminggu setelahnya, setelah 1 Juni, seminggu setelahnya, sebulan setelahnya, setelah bulan Juni, bulan setelahnya, bulan Juli pada tanggal 10 sampai 16 45 itu sidang pertemuan diadakan di gedung kantor besar Jawa di Bukai, kantor tempat Bung Karno sebagai sekretaris jenderal Bukai. Mereka membentuk panitia kecil terdiri atas 9 orang, panitia 9 yang beranggotakan Bung Soekarno, Muhammad Hasim, Ahmad Yamin, Maramis, kita, Ahmad Subarjo, Abdul Bakar, Nabi Kusno, Dr. Sunoso, dan Agus Salim. Kemudian di untuk penelitian 9 untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah itu pada tanggal Agustus proklamasi kemerdekaan sedang pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. 17 Agustus proklamasi, besoknya 18 Agustus sidang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikuti setelah melakukan perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan pada tanggal 15 Juli 45 dan
kekecewaan karena kegiatan kehidupan yang besar 1945. Sekian bagus yang pertama, dan menetapkan dirinya Komite Nasional Bangsa sebagai badan musyawarah darurat. Jadi kesimpulan dari ini, nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat dan kelima, kemudian dasar negara bangsa Indonesia telah mulai tampak pada abad ke Sriwijaya di bawah Wangsa Selendra di Palembang, kemudian kerajaan Erlangga di Magelang di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan di dalam piagam Jakarta pembukaan Undang-Undang 45. Di ada perubahan sila yang disempurnakan di Pancasila itu disempurnakan sebagaimana naskah pembukaan Undang-Undang 1945 sekarang. Pada hari sidang Yamin, kemudian Supomo, Soekarno, selama 4 Juli sampai 9 Mei sampai 1 Juni 1 Juni 45 setelah itu disebutkan bentuknya Pancasila sekarang. Jadi kesimpulan seperti itu. Baik, terima kasih. Pak, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.